Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar hukum Indonesia yaitu Bapak Muhammad Ramdhani SH.MH, dan tidak lupa pula kepada teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul dalam video pembelajaran ini. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Dela Nurmalida, selaku moderator dari kelompok 6. Dan tidak lupa pula kepada rekan-rekan saya yaitu Taijaiyah dan Tasarmila. Adapun susunan acara pada kali ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang keempat penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu penyampaian materi yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Next. Pengertian hukum acara pidana. Hukum acara pidana yaitu kumpulan ketetapan hukum yang mengatur negara terhadap adanya dugaan terjadinya pelanggaran pidana, dan untuk mencari kebenaran melalui alat-alatnya dengan cara diperiksa di persidangan dan diputus oleh hakim dengan menjalankan putusan tersebut. Menurut Simons, hukum acara pidana disebut juga hukum pidana formal, yang mengatur bagaimana negara melalui perantara alat-alat kekuasaannya. Sedangkan menurut Ed.O.S. Hiarich, pada hakikatnya hukum acara pidana memuat kaidah-kaidah yang mengatur tentang penerapan atau tata cara antara lain penyelidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan persidangan, pengambilan putusan oleh pengadilan, upaya hukum, dan pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan. Maka, pengertian hukum acara pidana dapat dirumuskan sebagai hukum yang mengatur kaidah dalam beracara di seluruh proses peradilan pidana, sejak tingkat penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di depan persidangan, pengambilan keputusan oleh pengadilan, upaya hukum, dan pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan dalam upaya mencari dan menemukan kebenaran material. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Tasarmila, kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih Kak Moderator. Yang kedua adalah tujuan dan fungsi hukum acara pidana. Timbulnya penemuan hukum baru dan pembentukan peraturan perundang-undangan baru terutama sejak pemerintahan Orde Baru cukup mengembirakan dan merupakan titik cerah dalam kehidupan hukum di Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah disusunnya KUHP. Nah, apabila diteliti beberapa pertimbangan menjalankan disusunnya KUHP, maka secara singkat KUHP memiliki 5 tujuan sebagai berikut. Yang pertama ada perlindungan atas rakyat dan martabat manusia. Yang kedua, perlindungan atas kepentingan hukum dan pemerintahan. Yang ketiga, kodifikasi dan unifikasi hukum acara pidana. Yang keempat, mencapai kesatuan sikap dan tindakan aparat penegak hukum. Yang terakhir, mewujudkan hukum acara pidana yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pedoman pelaksanaan KUHP telah dirumuskan mengenai tujuan hukum acara pidana, yakni untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran material. Ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat. Dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan, melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan. Jika memiliki rumusan tersebut di atas, maka dapat dirinci tujuan hukum acara pidana, yaitu suatu kebenaran material.
yang dimana kebenaran hakiki dan lengkap dari suatu perkara pidana melalui penerapan ketentuan hukum acara pidana secara tepat dan jujur. Yang kedua, menentukan subjek hukum berdasarkan alat bukti yang sah hingga dapat didakwa melakukan suatu tindak pidana. Yang terakhir, menggariskan suatu pemeriksaan dan putusan pengadilan agar dapat ditentukan apakah suatu tindak pidana telah terbukti dilakukan orang yang didakwa itu. Nah, adapun tujuan hukum acara pidana telah ditentukan di dalam KUHP yang telah dijelaskan sebagai berikut. Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara. Dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat. Pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang didakwa itu dapat dipersalahkan. Nah, adapun menurut Pan Bemlen mengemukakan 3 tujuan hukum acara pidana. Yang pertama, mencari dan mengemukakan kebenaran. Yang kedua, pemberian keputusan oleh hakim. Dan yang terakhir, pelaksanaan keputusan. Dari ketiga tujuan tersebut, yang paling penting karena menjadi rumusan, tumpuan kedua fungsi berikutnya ialah mencari kebenaran. Fungsi mencari dan menemukan kebenaran ini selaras dengan ketentuan pasal 183 KUHP. Nah, adapun acara pidana adalah menemukan hakikat kebenaran material. Sesungguhnya dan tidak tepat jika mendekati kebenaran material atau terlebih lagi bukan setidak-tidaknya mendekati kebenaran material. Setelah menemukan kebenaran yang diperoleh melalui alat bukti dan bahan bukti, itulah hakim akan sampai kepada putusan atau adil dan tepat. Nah, sedangkan menurut Bambang Purnomo 1988 bahwa tugas dan fungsi hukum acara pidana melalui alat perlengkapnya ialah yang pertama untuk mencari dan menemukan fakta menurut kebenaran, yang kedua menerapkan hukum dengan keputusan berdasarkan keadilan, dan terakhir melaksanakan keputusan secara adil. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Materi selanjutnya yaitu yang akan disampaikan oleh Teh Hijaiyah. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Langsung saja materi yang selanjutnya yaitu sumber-sumber hukum acara pidana yang di Indonesia. Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Dalam lingkungan peradilan umum, dalam lingkungan peradilan agama, dalam lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha dan negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Pasal yang kedua yaitu pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan dan menyampaikan materi selanjutnya yaitu tentang next Teh. Proses berperkara dalam hukum acara pidana. Dalam ketentuan umum KUHP pasal 1/5 menjelaskan bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Adapun pihak yang berwenang melakukan fungsi penyelidikan dalam pasal 4 KUHP adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia.
Dalam pasal ini ditegaskan hanya polisilah yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan pejabat di luar kepolisian tidak diperkenankan oleh undang-undang. Definisi penyidikan menurut KUHP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Temila. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Langsung saja, yaitu awal proses hukum acara pidana. Ada 4. Yang pertama, penangkapan. Yang kedua, tertangkap tangan. Yang ketiga, penahanan. Yang keempat, penggeledahan. Adapun yang pertama, penangkapan, ialah menurut pasal 1, butir 20 KUHP dengan penangkapan adalah pengangkangan sementara waktu kebebasan tersangka apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan. Sedangkan penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim. Nah, adapun surat perintah penangkapan berisi yang pertama ada pertimbangan dengan dasar hukum, yang kedua nama-nama petugas, pangkat, NKP, jabatan. Yang ketiga, identitas tersangka. Yang keempat, uraian singkat tentang tindak pidana. Yang kelima, tempat atau kantor di mana tersangka diperiksa. Yang keenam, jangka waktu berlaku surat perintah penangkapan. Yang kedua, ada tertangkap tangan. Kedapatan tertangkap tangan. Adapun yang dimaksud dengan tertangkap tangan ialah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera sesudah beberapa saat tindakan pidana itu dilakukan. Sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya. Apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukannya atau membantu melakukan tindakan pidana itu. Pasal 1 butir 19 KUHP. Dan yang ketiga ada penahanan. Dalam pasal 21 ayat 4 KUHP menyebutkan sebagai berikut. Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun bantuan dalam tindak pidana tersebut. Dalam hal perbuatan pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 335, 351, dan sebagainya. Adapun alasan subjektif dilakukan penahanan dalam pasal 21 ayat 1 KUHP, yaitu adanya dugaan keras bahwa tersangka terdakwa melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka dan terdakwa melarikan diri, dan terakhir adanya kekhawatiran tersangka atau terdakwa merusak dan atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Pejabat yang berwenang melakukan penahanan adalah penyidik, penuntutan umum, hakim pengadilan negeri, hakim pengadilan tinggi, dan hakim Mahkamah Agung. Dan yang terakhir, ada penggeledahan. Ada 2 bentuk penggeledahan yang diatur dalam KUHP, yaitu penggeledahan rumah dan penggeledahan badan. Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah, tempat tinggal, dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur undang-undang ini. Pasal 1 angka 17 KUHP. Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau di bawahnya, serta untuk disita pasal 1 angka 18 KUHP. Adapun wewenang penuntut umum, namun perlu diketahui bahwa pemisahan kedua pasal ini berdasarkan sistematika KUHP, padahalnya yang sebenarnya kedua pasal ini dapat digabung menjadi satu pasal saja. Untuk lebih jelasnya dapat dikutip kedua pasal tersebut untuk lebih mengetahui sebagai berikut. Pasal 110 KUHP berbunyi, dalam hal ini, penyidik telah selesai melakukan penyidikan. Penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum. Dan hal ini menuntut umum pendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap. Penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. Dan hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidik untuk dilengkapi. Penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.
Adapun penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik. Dan terakhir, penuntut umum biasa disingkat JPU, Jaksa Penuntut Umum, tugasnya melakukan penuntutan dan melaksanakan ketetapan hakim di persidangan. Baik, saya serahkan ke moderator. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Teja ya, kepadanya saya persilahkan. Baik, langsung saja. Materi yang selanjutnya. Kak, slide selanjutnya, Kak. Baik, langsung saja. Materi yang selanjutnya yaitu asas-asas dalam hukum pidana. Yang pertama yaitu untuk mencapai tujuan memberikan perlindungan terhadap keluruhan hakikat dan martabat manusia, maka asas-asas penegak hukum yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman ditegaskan dalam KUHP guna menjiwai setiap pasal atau ayat agar senantiasa mencerminkan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Asas-asas tersebut yaitu yang pertama, asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Termuat dalam pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan, kehakiman, dan menyatakan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sederhana di sini artinya adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Biaya ringan artinya adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Istilah cepat sendiri diartikan sebagai segera. Peradilan cepat sangat diperlukan, terutama untuk menghindari menahan yang lama sebelum ada keputusan hakim. Hal tersebut tidak boleh lepas dari perwujudan jujur dan tidak perwujudan hak asasi manusia. Yang kedua yaitu asas in presentia. Pada dasarnya, pengadilan memeriksa dengan hadirnya terdakwa. Tetapi, dengan ketentuan dan pertimbangan tertentu, pengadilan dapat memeriksa tanpa adanya terdakwa. Yang ketiga yaitu asas pemeriksa pengadilan terbuka untuk umum. Asas ini menunjukkan pada dasarnya pengadilan dapat dihadiri halayak umum. Ini memiliki makna bahwa masyarakat umum dapat memantau setiap proses persidangan, sehingga akuntabilitas putusan hakim dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini pula menjaga kemungkinan terjadi deal antara pihak-pihak bermasalah. Yang selanjutnya, asas persamaan di muka hukum, equality before the law. Hukum memberikan jaminan dan kepastian tentang hak dan kewajiban warga negara. Hukum juga tidak dapat membeda-bedakan warga negara kaya ataupun miskin, berkuasa atau tidak, melainkan di mata hukum semua warga negara memiliki hak-hak yang terakhir yaitu asas pengawasan. Pemeriksaan di muka umum, sidang-sidang pengadilan bersifat akuator, yang berarti si terdakwa mempunyai kedudukan sebagai pihak-pihak yang sederajat menghadapi pihak lawannya, yaitu penuntut umum. Seolah-olah keduanya belah pihak itu sedang bersengketa di muka umum hakim, yang nanti akan memutuskan persengketaan tersebut. Baik, itu saja materi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah menyampaikan isi materi kita pada hari ini. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya-jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan berkomentar di video yang akan kita post ini. Dan nanti kita akan milih pertanyaannya. Acara yang terakhir yaitu penutup. Sebelum saya menutup acara ini, saya akan membacakan kesimpulan pada materi.
yaitu hukum acara pidana adalah aturan-aturan yang memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan oleh pada penegak hukum dan pihak-pihak lain yang terlibat di dalamnya apabila ada persangkaan bahwa hukum pidana dilanggar. Baik, terima kasih kepada Kak Julieti yang telah membantu kelompok kita untuk share screen. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, karena kita masih tahap belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.